Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung di Rumah Belajar Zainuddin. Bagi yang belum, mohon berkenan untuk like, share, dan subscribe untuk pengembangan dan kreativitas channel ini. Mari kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Baiklah sahabat pembelajar sekalian, kita akan belajar tentang bagaimana mengetik di Microsoft Word atau MS Word ya. Terutama bagi para pemula nih yang baru belajar atau mungkin yang ingin lebih memantapkan lagi tentang bagaimana cara mengetik di Microsoft Word. Sahabat pembelajar, Microsoft Word ini biasanya digunakan untuk mengetik pada umumnya, misalnya surat, mengetik makalah, mengetik skripsi, dan lain-lain. Ya, ini biasanya digunakan untuk itu. Nah, kita akan coba belajar tentang bagian awal daripada Microsoft Word. Yang pertama, bagaimana memulai MS Word, nanti bagaimana cara mengetik sederhana di MS Word, kemudian bagaimana menyimpan ketikan kita, dan bagaimana mengeprint, lalu terakhir bagaimana selesai atau menutup atau keluar daripada MS Word. Ini akan kita pelajari bersama-sama. Baik, para sahabat pembelajar sekalian, kita mari mulai belajar pertama MS Word. Pada waktu komputer sudah hidup seperti ini, ya sudah hidup, maka untuk menjalankan MS Word ada beberapa cara. Yang pertama, kalau di dalam komputer kita ini sudah ada lambang MS Word yang ini nih Word ya. Saya kebetulan menggunakan MS Word 2013 ya. Nah, yang lain mungkin Anda MS Word 2010 atau mungkin 2007 ya, terserah, tergantung komputer masing-masing. Cara pertama untuk mengaktifkan MS Word itu, kalau di komputer kita sudah ada seperti ini, maka langsung tinggal klik aja di sini nih, klik 2 kali, klik gitu ya, nah, maka langsung akan masuk atau terbuka MS Word-nya. Itu cara pertama. Tapi kalau misalnya komputer Anda tidak ada seperti ini, nah, misalnya ya, berarti ada cara lain, yaitu perhatikan di pojok kiri bawah, ya, pojok kiri bawah, ini ada yang seperti gambar window, gambar jendela. Kalau kita menuju ke situ ada tulisan start muncul ya, start. Nah, itu diklik, klik. Nah, perhatikan, apakah di daerah sini ada lambang Microsoft Word? Nah, seperti ini nih, Microsoft Word. Ya, adakah lambang itu? Kalau misalnya ada, berarti tinggal diklik aja nih. Yang ini nih klik. Nah, ini nih klik. Ya, kalau ada. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada, maka nih caranya masih di sini juga ya. Perhatikan nih, ini kan ada nama-nama program nih, nama-nama aplikasi. Ayo, mouse-nya kita scroll ke bawah. Cari Microsoft Office. Nah, ini ada Microsoft Office ya, yang tanda panah ke bawahnya diklik, kita cari Microsoft Word. Nih, Word 2013. Langsung diklik gitu ya. Nah, itu berarti masuk ke dalam MS Word. Nah, para pembelajar, mungkin komputer Anda pas kita klik MS Word munculnya seperti ini. Nah, ya, munculnya seperti ini. Tidak apa-apa. Berarti kita tinggal memilih ya, memilih mana yang mau diklik. Nah, maksudnya begini, ini sudah dicantumkan nih kalau pengen bikin seperti kalender, pengen bikin seperti daftar riwayat hidup dan sebagainya. Tapi karena kita pengen mengetik bebas, maka ambil yang paling kiri atas ini, namanya blank document ya, blank document. Klik di sini, maka akan muncul Word dalam kondisi kosong. Itu ya yang kita pahami. Ya, jadi bisa saja bentuknya kosong seperti ini. Berarti kita tinggal mengetik apa yang kita inginkan gitu ya. Oke. Nah, itu sahabat pelajar sekalian. Nah, terus bagaimana kita mengetiknya? Mari kita belajar bersama-sama ketikan pertama yang sangat sederhana ya, yang sangat sederhana. Contohnya, ini saya mau mengetik seperti ini.
Ya, ada kop di atas nih, taman kanak-kanak gitu ya, dan seterusnya. Lalu di bawahnya ada pengumuman, ada kata-kata yang diketik di sini. Nah, bagaimana cara mengetik ini? Mari bersama-sama kita belajar ya. Saya bikin untuk menjadi dua tampilan ya di bersebelahan supaya gampang memahaminya. Oke, ya kita view menjadi seperti ini ya supaya kita paham bagaimana cara mengetiknya. Baik, sahabat pembelajar, kita ketik ya bersama-sama. Kita ingin mengetik ini taman kanak-kanak ternyata posisinya di tengah-tengah. Sedangkan kalau ketikan yang ini nih, yang bunyi apa nih? Alhamdulillah di sebelah kiri. Nah, bagaimana kalau pengen mengetik posisinya di tengah-tengah? Maka pada waktu kita mengetik nih ya, ini sebelah kanan nih kan kosong nih. Ini yang mau saya ketik ya. Oke, maka pertama-tama ini lihat di sini. Di atas kiri ada home. Nah, di sini ada menu paragraf. Nah, kalau ingin tulisan di tengah, maka ini yang gambar tengah ini. Kalau yang ini berarti rata kiri. Kalau yang ini rata tengah. Kalau yang ini rata kanan. Jadi yang sebelah kanan yang rata. Kalau yang ini adalah ratanya kiri dan kanan. Atau justify sebutannya. Karena kita mau ngetik di tengah, berarti klik yang tengah. Klik. Ya. Nah, kita ketik. Taman kanak-kanak. Nah, perhatikan, kalau ingin tulisannya huruf besar semua, huruf kapital semua, maka supaya kita tidak sambil menekan, memencet, memegang, maka ada di keyboard yang sebelah kiri itu ada tulisannya caps lock. Nah, caps lock-nya ditekan, dipencet, biasanya nyala. Nah, itu maka semua ketikan kita hurufnya besar semua. Ya, kalau tidak, nih misalnya tidak ditekan ya, maka dia ketikannya seperti ini. Tuh, taman kanak-kanak. Jadi huruf besarnya pertama, habis itu huruf kecil semua, itu ya. Oke, jadi ulangi, caps lock-nya ditekan ya, ditekan, lalu kita ketik taman ya, kanak-kanak. Gitu ya, udah. Wah, hurufnya kurang besar nih. Nah, makanya diklik nih pakai mouse-nya, diklik, di blok nih sampai ke kiri semua hurufnya dibesarkan. Nih, perhatikan cara membesarkan huruf. Nah, sebelah kiri nih, sebelah kiri ya, di atas sebelah kiri ada font. Nah, ini ada huruf yang A ini di atasnya itu berarti membesarkan. Kalau yang A sebelah kanannya ini berarti mengecilkan, ya kita besarkan ya. Dah. Wah, kurang tebel, dikasih tebel. Tebel itu di sini istilahnya bold, nih B, bold. Klik. Nah, maka hurufnya jadi tebal. Oke. Nah, baru baris ke bawahnya berarti enter. Cahaya insani, ya. Cahaya insan. Cahaya insan. Wah, hurufnya lebih pengen besar juga, blok lagi ya. Di blok nih, blok itu adalah diklik, jangan dilepasin, lalu diseret ke arah hurufnya. Lalu kita besarkan lagi yang di sini nih. Ya, boleh menggunakan nomor nih kan ukuran 16, boleh diklik. Misalnya mau ukuran berapa gitu ya, boleh. Misalnya ukuran 26 sedang, ya udah klik gitu ya. Nah, lalu ke bawah lagi enter. Nah, apa itu di situ tulisannya Jalan Ahmad Yani, jalan. Oh, hurufnya besar nih. Nah, berarti dikecilkan. Kita kecilkan hurufnya ke atas lagi ya. Misalnya ukuran 12. Jalan Ahmad Yani ya. 25 Pasir Putih Bandung, misalnya seperti itu ya. Oke, baru ke bawah lagi enter. Nah, bagaimana nih membuat garis dua ini? Nggak usah bingung, cukup dengan ini aja, sama dengan ya. Di atas itu ada sama dengan, di bawahnya tanda plus.
Udah di enter diketik-ketik sama dengan sampai panjang ya, baru kemudian di enter, ujung di enter, maka otomatis akan menjadi garis double ya, garis 2. Oke, baik. Nah, lanjut kita ketik apa tuh? Pengumuman. Berarti jangan di situ, turunkan dulu, enter lagi. Baru kita pengumuman. Nah, pengumuman. Nah, ternyata yang diminta pengumuman ini ada garis bawahnya. Nah, berarti kita blok lagi ya. Di sini garis bawah tuh di sini, di atas kiri ada font. Nah, di sini kalau B itu untuk menebalkan. Kalau I untuk miring, italik. Kalau U, underline itu untuk garis bawah. Klik garis bawah, maka akan muncul ketikanya garis bawah. Oke, dibesarkan lagi, karena kita pengen lebih besar. 16, oke. Sudah, lanjut kita enter. Enter ya. Ternyata posisinya masih di tengah nih. Padahal yang mau kita ketik di kiri. Nah, berarti ingat nih, kita ke atas lagi, nih yang ada paragraf, kita ambil yang paling kiri. Ya, atau boleh juga ini nih, yang kiri kanan. Nah, kalau kita ambil kiri, rata kiri, klik rata kiri. Maka ketikanya ada sebelah kiri. Apa itu bunyinya? Alhamdulillah ya. Nah, awas. Caps lock-nya dipencet dulu, dihilangkan. Karena kita kan mengetiknya mengetik biasa, bukan mengetik huruf besar semua. Ya, alhamdulillah. Wah, ternyata kok hurufnya ada garis bawahnya karena tadi bekas yang di atas. Nah, berarti kita blok lagi, diklik, diseret sampai kiri semua. Ya, lalu yang sebelah kiri atas yang U ini kan masih nyala nih, dihilangin, klik. Lalu B-nya ini kan tebel, dihilangkan juga, klik. Jadi tulisannya tidak tebel dan juga tidak ada garis bawahnya. Tapi ini ukurannya kebesaran, kita berubah lebih kecil. Nah, ke atas lagi font ukuran 16 kita ganti menjadi 12 ya, yang paling normal biasanya 12 ya. Oke, baik. Nah, kita ketik, lanjutkan ya, seperti itu. Tahun pelajaran dan seterusnya ya. Oke, sampai kita di kata berikut ya. Oke, lalu kita pengen melanjutkan ketikan kita ini. Ada nomor 1, apa ini, pembelajaran dilakukan, seterusnya gitu ya. Berarti tinggal enter, langsung ketik angka 1 aja. Angka 1, titik, lalu spasi. Maka dia otomatis akan membuat nomor sendiri ya. Gitu. Otomatis gitu. Kita ketik lagi sesuai dengan ini ya. Setiap kalau sudah selesai, enter, terus enter gitu ya. Sampai kita selesai di nomor 3. Nah, nomor 3 kan udah selesai nih. Yang kiri nomor 3 selesai. Nah, terus kita pengen ke bawah, tapi tidak ada nomor 4. Nah, ini kan tulisan demikian nih. Maka kita enter, muncul nomor 4. Nah, supaya hilang nomor 4 gampang, langsung aja ketik enter lagi. Sekali lagi, klik. Nah, maka huruf angka 4-nya jadi hilang. Langsung kita ketik lanjutannya ya. Demikian pemberitaan gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian kita ingin mengetik ini. Yang kepala TK nih. Ternyata kan sebelah kanan ya, bukan di kiri ya, tapi sebelah kanan. Nah, supaya kita bisa ke arah kanan, maka jangan dispasi. Jangan spasi-spasi di klik gitu. Jangan, pakai ini yang cepat ya. Di sebelah kiri tombol keyboard itu ada tulisan tab ya, tab. Nah, ada yang tanda panah kiri, ada yang tanda panah ke kanan. Kita tab itu kita pencet ya, kita klik. Tab terus sampai ke sebelah kanan sesuai keinginan kita. Baru kita ketik kepala TK misalnya ya. Nah, udah. Lalu ke bawah, enter. Lalu nama kepala sekolahnya. Nah, berarti tab lagi. Tab. Nah, baru. Nah, ini. Oh, ini hurufnya tebel. Berarti di atas ya. Nanti diketik ya. Nah, Firman Insani SPD. Nah, karena perlu tebal, ini
blok lagi ya di nih, kemudian ke atas kiri kasih B bold ya, berarti tebal. Itulah cara mengetik Microsoft Word yang sederhana ya. Sahabat pembelajar sekalian, selanjutnya adalah kalau kita sudah mengetik nih, misal sudah selesai, kita mau menyimpan supaya ketikan ini ada di komputer kita, maka caranya berarti disimpan. Di dalam bahasa komputer disebutnya di save. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Ke kiri atas ada tulisan file, nah diklik, klik. Nah, kemudian kita klik yang save as nih, save as. Ya, save as, diklik. Nah, kemudian kita kliknya di komputer ya, karena ini ada pilihan nih, ada OneDrive. Kita yang komputer klik, komputer, baru kita ketik yang ini, yang browse ya, browse. Nah, kita cari di mana mau ditaruhnya supaya kita gampang mencari ketikan ini gitu ya. Jadi suatu ketika kita pengen membuka lagi ketikan ini, itu kita tahu tempatnya di mana, di dalam sebuah tempat. Nah, misalnya di sini saya udah punya tempat nih. Tempat disebutnya dengan folder ya, ada folder. Sudah saya buatkan folder latihan nih. Klik 2 kali, klik. Nah, masuk. Kemudian di sini minta dikasih nama, file name-nya. File name itu nama filenya apa? Terserah ya mau ngasih nama apa. Nah, tapi ingat-ingat nama file itu diusahakan ini yang mengandung tentang ketikan itu masalah apa, misal gitu. Oh, surat, kita surat. Kalau misalnya pengumuman, kita bikin pengumuman begitu. Atau misalnya edaran, kita buat kasih nama edaran. Jadi supaya gampang mencari. Kalau suatu ketika kita pengen membuka lagi file itu, tinggal kita cari ya. Contohnya kita buat pengumuman ya. Pengumuman. Ya sudah. Kalau sudah berarti nih di kanan bawah ada save ya, save. Nah, tinggal diklik. Nah, kalau sudah berarti ketikan kita ini sudah tersimpan di komputer kita di dalam suatu tempat atau folder namanya latihan. Mungkin sahabat pembelajar bisa juga membuat folder apa terserah ya yang kira-kira nanti gampang untuk mencari. Misalnya, oh ada folder masalah surat, ada folder masalah pengumuman, ada folder masalah ketikan makalah atau apa terserah ya, jadi gampang nanti mencarinya ya. Itu cara menyimpan. Sahabat pembelajar, berikutnya bagaimana kalau ketikan ini mau kita print. Nah, mau kita print. Kalau mau di print gampang ya, cukup dengan ini file, ke atas file, lalu di bawah ada print nih, klik print. Maka tinggal kita print saja ya. Ini ada gambar printer, udah oke, maka tinggal kita print ya, langsung ya. Ini kiri atas ada print, langsung klik print, maka akan keluar ketikan kita di printer ya, akan tercetak menjadi printer itu ya. Baik. Sahabat pembelajar, itulah pelajaran kita kali ini. Terakhir tinggal bagaimana cara keluar dari MS Word. Nah, cara keluarnya gampang ya. Boleh menggunakan file lalu close. Nah, boleh ya. Jadi nanti akan keluar. Atau cara lainnya adalah bisa juga nih, perhatikan sebelah kanan paling atas itu ada tanda silang atau huruf X. Nah, itu tinggal diklik maka akan hilang ketikan tadi, gitu ya. Oke, itulah cara mengetik di Microsoft Word. Mudah-mudahan pelajaran pertama ini bisa dipahami. Bagi orang lain mungkin sepele atau remeh, tapi bagi kita yang sedang belajar mungkin ini sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Belajar Zainuddin. Semoga bermanfaat. Mohon berkenan bagi yang belum untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.